Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-musannifu wa qala al-Ash'ari wa man tabi'ahu al-wujudu ainul mawjudi. Fa'ala hadha wujudullahi ainu dhatihi ghairu zaidin alaihi fil khariji wa wujudul hadithi ainu dhatihi wa ala hadha la yadhharu iddul wujudi sifatan li'anna al wujuda ainu dhati was sifatu ghairu dhati بخلافه على القول الأول فإن جعله صفة ظاهر ومعنى الوجوب الوجود لله تعالى على الأول أن الصفة النفسية التي هي حال ثابتة له تعالى ومعناه على الثاني أن ذاته تعالى موجودة محققة في الخارج بحيث لو كشف عنا الحجاب لرأيناها فذات الله تعالى محققة إلا أن الوجود غيرها على الأول هو على الثاني والدليل على وجوده تعالى حدوث العالم أي وجوده بعد عدم والعالم أجرام كالذوات وأعراض كالحركات والسكون والألوان. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pertemuan yang keempat ini, terlebih dahulu malah sama-sama kita hadiahkan pahala surah Al-Fatihah untuk penyusun kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i was salihin wa kullim min ahlil qubur khususan ila ruh musannif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan pembahasan masih dalam pembahasan tentang wujud. Masih pembahasan tentang wujud. Dalam masalah wujud ini terdapat perbedaan pendapat antara Imam Asy'ari dan Imam Ar-Razi. Pada pertemuan terdahulu sudah sama-sama kita jelaskan
bahwa wujud atau sifat wujud menurut Imam Ar-Razi itu adalah hal yaitu terletak antara ada dan tidak ada, atau terletak antara maujud, sesuatu yang maujud, dan ma'dum. Tidak naik wujud itu ke kelompok sesuatu yang maujud, kemudian tidak masuk dia ke kelompok sesuatu yang ma'dum atau al-ma'dum. Jadi yang wujud itu menurut Ar-Razi adalah pertengahan atau antara maujud dan ma'dum. Dia tidak bisa dilihat, ya, tetapi tidak bisa disebut dia tidak ada. Ada itu di dalam akal yang dapat membedakan antara zat dan wujud. Itu pendapat Imam Ar-Razi. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas makna wujud menurut Imam Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Asy'ari wa man tabi'ahu. Telah berkata Imam Asy'ari dan orang yang mengikut pendapatnya. Ada ulama yang mengikut pendapat beliau. Apa perkataan Imam Asy'ari? Al-wujudu ainul mawjudi. Wujud itu adalah ain barang yang maujud. Artinya wujud itu adalah zat itu sendiri, ya, bukan sifatnya. Jadi Imam Asy'ari ini tidak membedakan antara wujud dan sifat, zat dan sifat. Yang dimaksud wujud menurut beliau, zat itu sendiri, itu yang wujud. Jadi wujud itu bukan sifat. Jadi kalau kita bawakan kepada zat Allah, yang wujud itu zat Allah itu sendiri. Kalau Imam Ar-Razi, yang wujud itu sifat, berbeda antara wujud dan zat Allah. Kalau Imam Asy'ari tidak. Oleh karena itu, ya, sifat yang wajib bagi Allah menurut Imam Asy'ari itu 19. Karena wujud itu adalah zat Allah, bukan sifat. Bukan sifat. Fa'ala hadza, maka berdasarkan pendapat ini, pendapat Imam Asy'ari, wujudullahi ainu dzati. Wujud Allah adalah ain zat Allah itu sendiri. Zat Allah itu sendiri yang wujud, bukan sifat. Jadi seketika ada ungkapan wujud Allah, yang dimaksud itu adalah zat Allah, bukan sifat, bukan sifat Allah. Ghairu zaidin alaihi fil kharij, yang bukan tambahan di atas zat tadi. Bukan tambahan di atas zat. Kalau seperti Imam Asy'ari Ar-Razi tadi itu tambahan di atas zat. Karena berbeda. Wa wujudul hadithi ainu dzati. Dan wujud sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru, itu adalah ain zatnya sendiri. Ya. Wujud kitab ini, zatnya ini, ini yang wujudnya. Zat itu sendiri. Iya. Jadi wujud ini sekarang ini dia sudah membawakan contohnya ke baru, ke alam, ke alam. Jadi seketika disebut wujud alam,
itu yang dimaksud dia zat benda itu sendiri. Misalnya ini HP ya. Wujud dia yang dimaksud wujud kan wujud situ zat ini sendiri, bukan sifat. Benda inilah benda ini sendiri, zatnya sendiri, bukan sifat. Wa ala hadza la yadhharu iddul wujudi sifatan. Dan di atas pendapat ini, pendapat Imam Asy'ari, tidak jelas membilangkan wujud menjadi sifat. Kan tak dimasukkan wujud itu sebagai sifat. Dia mengatakan yang wujud itu bukan sifat, tapi yang wujud itu adalah zat Allah itu sendiri. Oleh karena Imam Asy'ari mengatakan yang wujud itu adalah zat Allah, berarti wujud itu tidak termasuk sifat. Sifat Allah dia. Berarti sifat Allah menurut Asy'ari ini 19. Kenapa sebab tidak jelas pendapat ini memasukkan wujud itu sebagai sifat. Ini kesimpulan musannif nih setelah meneliti pendapat Imam Asy'ari. Li'annal wujuda ainuz zati. Karena yang dimaksud wujud dalam pandangan Asy'ari kan ain zat itu sendiri. Bukan sifat. Zat itu sendiri yang dimaksud dengan wujud. Jadi situ jelas bahwa dia tidak memasukkan wujud itu menjadi sifat. Wasifatu ghairu dzat. Sedangkan sifat kan berbeda dengan zat. Sifat berbeda dengan zat. Menurut pendapat Ar-Razi tadi, yang sifat berbeda dengan zat. Ya, dalam masalah wujud. Berarti Ar-Razi tadi memasukkan wujud sebagai sifat. Dengan menyalahi di atas pendapat yang pertama, yaitu pendapat Ar-Razi. Fa inna ja'lahu sifatan zahirun, maka menjadikan pendapat yang pertama akan wujud sebagai sifat itu kan jelas. Sebab dia di situ disebutkan yang wujud itu adalah sifat bagi Allah. Jelas anunya itu, pendapatnya itu. Tapi kalau pendapat Imam Asy'ari itu tidak jelas. Tidak jelas memasukkan wujud sebagai sifat. Ini dia. Wa ma'nal wujubi wa ma'na wujubil wujudi lillahi ta'ala 'alal awal. Dan bermula makna wajib wujud. Wajib akliyah ya. Wajib wujud Allah. Wajib wujud bagi Allah di atas pendapat yang pertama. Pendapat siapa? Ar-Razi. Apa maknanya itu? Bahwa sesungguhnya sifat nafsiyah, yaitu wujud, dianya sifat nafsiyah itu adalah hal yang tetap bagi Allah. Hal yang tetap bagi zat Allah. Kan berbeda itu? Berbeda antara zat dan hal tadi. Hal tadi sifat tadi. Wa ma'nahu ala tsani, dan maknanya wajib wujud bagi Allah. Wajib wujud bagi Allah. Bahwa zat Allah Ta'ala itu maujud. Lagi pasti. Apa makna ungkapan itu? Bahwa wajib wujud bagi Allah, bahwa zat Allah itu maujud. Maujud itu ain zat juga. Pendapat Asy'ari ini.
Asy'ari. Kan berbeza tu. Kalau pendapat Ar-Razi, makna ungkapan wajib wujud bagi Allah, artinya wujud itu adalah hal yang tetap bagi zat Allah. Kan? Kalau makna yang kedua, yang dimaksud dengan zat Allah Ta'ala, itu adalah maujud itu sendiri. Jadi bukan sifat. Bukan sifatnya. Ya, ain maujud itu maujud, ain maujud itu. Wajib wujud bagi Allah. Apa makna wujud di situ? Zat Allah itu sendiri yang wujud. Lagi pasti. Bihaitsu law kushifa 'annal hijabu la ra'ainahu. Dengan sekira-kira jikalau dibuka hijab dari kita, niscaya kita akan melihat zat Allah. Dibuka hijab, dapat kita melihat zat Allah, dapat. Itulah dia wujud. Kalau pendapat Imam Ar-Razi, seketika dibuka hijab bagi orang mukmin di syurga nanti, yang dapat dilihat itu zat Allah. Sifat wujud tak dapat dilihat. Tapi pendapat Imam Asy'ari, seketika dibuka hijab, dapat kita melihat wujud Allah, karena yang dimaksud wujud zat itu sendiri. Zat itu sendiri. Karena kedua-duanya kan mazhab Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. I'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Allah dapat dilihat oleh orang mukmin di hari akhirat nanti, di syurga nanti. Itu salah satu nikmat yang terbesar. Melihat Allah. Itu. Fadzatullahi ta'ala muhaqqaqah, maka zat Allah itu jelas pasti dia. Nampak kan? Jikalau dibuka hijab kan jelas kan? Illa annal wujuda ghairuha alal awal. Kecuali bahwa wujud Allah tidak jelas di atas pendapat yang pertama. Jikalau dibuka hijab, zat Allah jelas, wujud Allah tidak jelas. Karena yang wujud sifat. Wahia huwa ala tsani, dan di atas pendapat yang kedua, dianya itu zat Allah pasti di atas pendapat yang kedua. Ya, kalau pendapat yang kedua, seketika dibuka hijab, dapat kita melihat wujud Allah, karena wujud Allah itulah zatnya. Sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda antara Imam Ar-Razi dan Imam Asy'ari. Habis itu penjelasan tentang pembahasan tentang wujud. Perbedaan pendapat apakah wujud itu zat atau sifat. Sekarang masuk dalil. Wa dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alam. Dan dalil di atas wujudnya Allah Ta'ala adalah hudus alam, baru alam. Baru alam. Baru itu artinya adanya alam sesudah tidak. Dulu kita tidak ada, sekarang ada, baru. Dulu kita tak punya isteri, sekarang ada, baru. Dulu kita tak punya anak, sekarang ada, baru. Jadi dalam ilmu tauhid, yang dimaksud baru itu sesuatu yang dulunya tidak ada kemudian ada. Itu baru. Makanya makhluk alam itu selain Allah baru. Karena dia berawal dari tidak ada. Terus. Dan alam itu adalah tubuh seperti zat dan sifat. Zat boleh masuk, sifat juga boleh. Zat sifat itu kan melekat pada zatnya.
seperti gerak, diam, dan warna. Kalau kertas ini, itu tidak lepas dari warna. Ini zat alam kan? Dia disifati dengan warna kuning. Sehingga orang menyebut kitab kuning. Itu kalau tubuh itu dia tidak lepas dari zat dan sifat. Paham ya? Wa innama kana hudutsul alami dalilan ala wujudillahi ta'ala. Sekarang diperjelas dia kenapa sebab hudus alam itu dalil wujud Allah. Kenapa tidak yang lain saja? Logika ya, logika. Dan hanya saja adalah hudus alam, baru alam tadi, menjadi dalil di atas wujud Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya pekerjaan la yasihu ayyakuna hadithan binafsih, bahwa tidak sah bahwa adalah alam itu muncul dengan sendirinya. Itu tak diterima akal. Tiba-tiba muncul saja itu tak diterima akal. Ya. Kalau dia muncul, pasti ada yang mengadakan. Tidak diterima akal, dia ada dengan sendirinya. Ada alam ini. Ada alam ini. Pasti ada orang yang menciptakan. Pasti ada orang yang menciptakan. Itu dari situ dalil alam ini menjadi dalil di atas wujud Allah. Tidak sah bahwa adalah alam itu muncul dengan sendirinya dari tanpa ada orang yang mengadakannya. Itu kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Apa sajalah yang kita contohkan itu tidak mungkin. Pasti ada seseorang yang mengadakan atau yang munculkan. Li'anna qabla wujudihi kana wujuduhu musawiyan li'adami. Karena bahwa sebelum wujud adanya alam adalah adanya alam dan tidak adanya alam sama. Sebelum dia ada dan tidak ada dia sama. Sebelum kita punya anak, ada dan tidak ada anak akan sama aja tuh. Sebelum muncul tadi ya, ada dan tidaknya sama. Falamma wajada, maka tatkala ada alam, wazala adamu, dan hilanglah tidak ada. Seketika ada anak, ternapilah tidak ada anak. Dulu kita belum menikah, belum ada anak. Misalnya kan, sekarang ada anak. Sebelum ada anak, sama antara ada dan tidak ada. Sama aja. Sekarang muncul. Seketika muncul, maka hilanglah adamnya. Menjadi ada anak. Alimna, dari situ kita tahu bahwa wujudnya alam itu lebih berat di atas tidak adanya. Kan bagian dalam. Kemarin apa pertanyaan Pak Nadi itu? Bagaimana menjawab seandainya ada orang yang tidak yakin adanya Tuhan menanyakan siapa yang menciptakan Tuhan? Tidak ada yang menciptakan Tuhan. Bukan Tuhan. Logika. Contoh tangan. Ini si A. Yang menciptakan, ini orangnya berlima. Yang menciptakan A ini, yang mengadakan A, B.
Yang ini nanti ada pula yang mengatakan C. Ini ada pula yang mengatakan ini. Yang ini ada bukan ini. Yang ini siapa yang ada? Ini pula. Mungkin tak diakal? Tak mungkin. Tak mungkin. Kalau ada orang yang menciptakan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Berarti mungkin yang menciptakan Tuhan itu Tuhan. Itu istilahnya. Tak mungkin pula. Nah, itu nanti di dalam wahdaniyat dirinci dia. Nah, di wahdaniyat itu nanti ada istilahnya kajian yang seperti itu nanti itu. Ya, Isya Allah pada zat sifat, itu diperkuatnya di sana. Jadi tidak ada yang menciptakan Tuhan itu. Fata'inu anna lahu murajjihan ghairah. Maka jelas bagimu bahwa baginya wujud, baginya alam, ada yang merajihkan, yang menguatkan selain dirinya sendiri. Bukan dirinya ya. Tetapi wa huwallazi aujadahu, dan yang merajihkan yang bukan dirinya sendiri, itulah yang mengadakannya. Jadi akal kita itu baru sampai di situ. Baru sampai di situ. Nanti siapa nama Tuhan, itulah wahyu yang menjelaskan. Wahyu lah yang membimbing temuan akal. Jadi sampai di situ akal itu berjalan. Akal itu kalau berdiri sendiri tak sampai juga. Jadi jangan umpamanya sampai dari mana akal tahu bahawa nama pencipta alam ini adalah Allah. Itu tak tepat. Karena itulah masuk wilayah wahyu. Akal cuma sampai di sana. Sampai di sana baru akal itu. Tapi tak ada akal pun wahyu tak? Maksudnya? Kalau tak ada akal, tak bisa juga wahyu itu sampai kepada orang yang berakal gitu. Kalau orang itu tidak berakal, tidak ada had taklif pada diri dia. Kan tak sampai. Tak sampai. Kalau pada tak ada had taklif, maka tidak dituntut. Seketika dia mengerjakan yang salah, berdosa, tidak diberi pahala seketika dia melakukan sesuatu yang baik. Itu. Kalau dia memang tidak berakal, dia gila. Gitu. Karena yang merajihkan, yang menguatkan salah satu dua urusan yang sama, dari tanpa ada orang yang merajihkan, itu mustahil. Ini di luar ini tadi kita kaji dulu. Ini sama dia. Tiba-tiba ada yang memberatkan. Berat sendiri tanpa ada yang memberatkan, itulah yang mustahil. Mustahil, tidak diterima oleh akal. Dia berat sendiri tapi tidak ada yang memberatkan. Itu tak diterima oleh akal. Muhalun. Itu mustahil. Contohnya Zaid qabla wujudihi, sebelum adanya Zaid, yajuzu ayyujadu fi sanatin kadha wa yajuzu ayyabqiya ala adamihi. Dicontohkan Zaid. Sebelum adanya Zaid itu anak kita. Sebelum ada. Boleh bahwa akan muncul Zaid pada tahun itu. Tahun kedua setelah kita menikah, tahun pertama, tahun keempat, tahun kelima. Wa yajuzu ayyabqiya ala adami, dan boleh juga bahwa kekal di atas tidak adanya. Tak beranak sama sekali. Boleh jadi aja. Fawujuduhu musawin li'adami, maka adanya Zaid itu sama bagi tidak adanya Zaid. Sama aja, karena dia belum muncul. Falamma wajada, maka tatkala muncul Zaid tadi, zala adamuh, tentu hilang adamnya. Hilang tidak adanya, dia sudah muncul tuh. Pasti hilang adamnya. Wazala adamu fi zamanil ladzi wajada fi,
maka hilanglah Adamnya pada masa yang wujud Zaid pada masa itu. Wujud Zaid pada tahun pertama kita menikah. Pada bulan ke-11 misalnya. Maka hilanglah Adamnya pada tahun itu. Karena Zaidlah muncul. Alimna, taulah kita, anna wujudahu bimujidin la min nafsihi. Taulah kita bahwa wujud Zaid disebabkan ada yang mengadakan Zaid, tidak dari dirinya sendiri. Kita memastikan anak kita ini ingin kita lahir pada tahun itu, pada bulan itu. Tak bisa. Bisa pula kita memastikan kita dapat anak. Tak bisa juga. Bisa pula kita memastikan tidak dapat anak sama sekali. Tidak juga. Kapan kita tahu kita tak punya anak? Setelah sekian tahun menikah. Punya tak punya anak. Kapan kita tahu kita ada anak? Setelah anak lahir. Lurus logikanya. Mungkin sampai di situ dulu. Sampai situ dulu ya. Sampai di sini dulu kaji kita pada pertemuan kali ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.